Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai hukum Newton kedua. Bagaimana bunyi hukum Newton kedua? Perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Nah, itu adalah bunyi hukum Newton kedua. Nah, mungkin sedikit susah untuk dipahami, tapi di sini nanti saya akan menunjukkan ilustrasinya agar lebih mudah memahami mengenai hukum Newton kedua. Tapi di sini kita lihat dulu nih rumus yang digunakan pada hukum Newton kedua. Rumusnya adalah karena benda tersebut bergerak, maka sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya atau Newton, M adalah masanya, dan A-nya adalah percepatan benda. Dengan satuan meter per second kuadrat. Oke, sekarang kita lihat ilustrasinya di sini. Ada, misalnya itu seseorang dia ingin berbelanja ke supermarket. Nah, gambar yang pertama di sini menunjukkan troli yang dibawa oleh orang tersebut dia masih kosong, sehingga masanya itu kan tidak terlalu berat kan. Maka orang tersebut bisa mendorong troli tersebut dengan sambil berlari gitu, atau misalnya jalannya pun ringan seperti itu. Nah, kemudian gambar yang kedua di sini, orang tersebut dia sudah membelanjakan satu paket belanjaan gitu ya, sudah membeli satu paket belanja, ditaruhnya di dalam troli. Maka troli tersebut dia masanya bertambah, tentu saja bertambah karena ada belanjaan yang dia beli. Nah, maka di sini pergerakannya pun akan semakin melambat, ya kan? Karena tentu saja kan masanya sudah bertambah, jadi si troli tersebut sudah agak berat nih, lumayan. Oke. Selanjutnya di gambar yang ketiga, karena tadi dia sudah membeli satu paket belanjaan, dia beli lagi nih satu paket belanjaan yang lainnya. Maka troli belanjaan tersebut dia sudah penuh nih. Maka dia butuh tenaga yang lebih untuk mendorong troli tersebut. Kita lihat di gambarnya, ini anggap saja dia seperti mengeluarkan tenaga ekstra nih untuk mendorong belanjaan tersebut. Dan kecepatannya akan semakin menurun ya. Dimulai dari percepatan awal nih, dia awalnya karena kosong, masanya kosong nih, masanya itu masanya ringan ya, misalnya trolinya aja cuma 10 Newton. Masanya ringan, maka percepatannya pun dia bisa lebih cepat karena masanya ringan tadi. Kemudian karena pada gambar kedua trolinya bertambah. Nah, maka massa pada troli tersebut akan bertambah pula kan. Maka percepatannya pun akan melambat. Nah, kemudian yang ketiga karena massanya semakin bertambah, maka percepatannya pun akan semakin melambat, sehingga diperlukan gaya yang lebih besar untuk mendorong si troli tersebut. Nah, dari sini kita punya persamaan bahwa percepatan ternyata dia berbanding terbalik dengan massa. Ketika massanya itu semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Kalau massanya semakin kecil, maka percepatannya akan semakin besar. Seperti itu ilustrasinya. Nah, kemudian kalau misalnya nih, di gambar yang ketiga, kita ambil lagi satu paket belanjaannya. Maka, antara gambar kedua dan gambar ketiga, itu sama kan, trolinya. Maka, massanya pun akan sama. Nah, dengan catatan nih. Dengan catatan massa yang sama. Tapi kita lihat, gambar yang kedua, dia mendorongnya itu dengan santai. Dalam artian, gaya yang diberikan itu kecil. Apakah percepatannya akan cepat seperti itu? Tidak ya, karena akan sesuai dengan gaya yang diberikan. Lihat lagi di gambar yang ketiga. Gaya yang diberikan, dia terlihat lebih besar gaya yang diberikannya. Apakah kecepatannya akan besar? Tentu saja, karena gaya yang diberikan semakin besar dengan catatan massanya itu sama gitu ya. Maka di sini kita punya percepatan itu akan sama berbanding lurus dengan gayanya. Ketika gaya yang diberikannya itu besar di sini, maka percepatannya pun akan semakin besar. Tapi ketika gaya yang diberikannya itu kecil, jadi santai aja lah jalannya gitu ya, maka percepatannya pun akan semakin kecil juga gitu. Itu ya, itu untuk ilustrasinya. Kemudian ada ilustrasi yang lainnya nih.
Misalnya ada 2 siswa di sini, gambar tersebut diambil dari www.fisikaabc.com ya. Nah, di sini ada 2 orang siswa disuruh oleh gurunya untuk menarik batu yang ada di meja. Satu siswa dia menarik batu yang kecil, berarti di sini massanya itu lebih ringan. Satu siswa lagi dia menarik batu yang besar, gitu kan? Berarti massanya itu semakin berat di sini. Kira-kira nih, yang lebih ringan orang yang ke-1 atau kedua dalam menarik batu tersebut? Tentu saja orang yang ke-1, karena massa yang diambilnya, massa yang diberikannya itu kecil, maka gaya yang diambil atau gaya yang diberikan ketika menarik batu tersebut itu semakin ringan aja gitu kan. Tapi ketika batunya besar, maka gaya yang diberikan untuk menarik batu tersebut maka akan semakin besar pula. Nah, untuk hukum Newton kedua di sini, ini akan lebih banyak pada hitungan. Kita ambil contoh soalnya nih. Sebuah benda didorong dengan gaya 150 Newton. Jika massa benda tersebut adalah 50 kg, hitunglah percepatannya. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan soal matematis seperti ini, langkah yang pertama itu harus selalu kalian tuliskan apa-apa saja yang diketahui dan yang ditanyakan. Diketahui di sini apa? Gaya lambangnya F. F sama dengan 150 Newton. Dan massa di sini diketahui massanya sama dengan 50 kg. Ditanyakan percepatan. Percepatan lambangnya adalah A. Maka sesuai dengan rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Kita tinggal masukkan saja nih. Sigma F ini adalah penjumlahan dari gaya ya, tapi karena gaya yang diberikan cuma 1, nggak apa-apa, kita tuliskan aja di sini. Jadi 150 untuk F-nya, 150 Newton sama dengan M-nya diketahui, 50 kg, dikalikan dengan A-nya. A itu adalah percepatan yang kita cari. Maka A sama dengan 150 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 3 meter per second kuadrat. Itu adalah untuk percepatannya. Oke, ada contoh lainnya. Sebuah bola bermassa 20 kg digelindingkan dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, ini dibalik ya. Yang ditanyakan adalah gayanya. Kita tuliskan apa saja yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahui di sini ada massanya 20 kg. Percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah F. Maka sigma F sama dengan M kali A. Kita tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. M-nya sama dengan 20, A-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Maka ketika kita kali 20 kali 10, hasilnya adalah 200 Newton. Itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, ada soal yang dapat dikerjakan. Oke? Cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.